Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Cipitasari, pengajar di Akademi Farmasi RSI Pontianak. Kuliah Kimia Organik kita hari ini akan membahas tentang senyawa hidrokarbon alkana. Pertemuan kimia organik hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa silabus mata kuliah kimia organik yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, itu meliputi alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian gugus fungsi yang akan kita bahas adalah gugus fungsi alkohol, eter, kemudian aldehid dan keton, kemudian asam karboksilat dan derivatnya. Kita juga akan membahas tentang senyawa gugus fungsional serta sifat-sifatnya, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia. Kemudian mekanisme reaksi serta identifikasi gugus fungsi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang struktur karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk materi sebelum UTS ini akan disampaikan oleh saya Dina Yuspitasari. Kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon serta gugus fungsi. Kemudian nanti saya akan menambahkan sedikit tentang stereoisomer atau stereokimia. Kemudian setelah UTS materi akan disampaikan oleh Ibu Atia Masyukuro, itu tentang senyawa gugus fungsional serta sifat fisika kimianya, mekanisme reaksi, identifikasi gugus fungsi, serta struktur karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kita masuk pada mata kuliah kita hari ini. Kita akan membahas tentang gugus fungsional senyawa organik, di mana kita ketahui bahwa semua senyawa organik dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada gambaran karakteristik yang disebut dengan gugus fungsional. Nah, gugus fungsional sendiri adalah suatu atom atau kelompok atom dalam molekul yang berfungsi sebagai sisi aktif reaktivitasnya atau reaktivitas kimiawinya. Atom karbon akan bergabung dengan atom-atom lain seperti N, H, O, serta S, serta atom-atom halogen F, Cl, Bri untuk membentuk gugus fungsional. Nah, kita mengenal suatu reaksi yang merupakan suatu proses di mana suatu senyawa akan dirubah ke dalam suatu senyawa yang baru. Nah, dengan demikian, gugus fungsional akan sangat penting dalam reaksi-reaksi kimia, terutama akan kita pelajari juga nanti di praktek kimia organik. Nah, kenapa gugus fungsional ini menjadi penting untuk dipelajari? Karena di dalamnya merupakan berbagai macam molekul obat. Nah, kita ketahui bahwa kita berada di lingkungan farmasi, maka di dalam mata kuliah kimia organik ini memang kita akan membahas beberapa struktur-struktur yang nanti erat kaitannya dengan struktur molekul obat. Nah, gugus fungsional yang penting itu dapat kita lihat di tabel-tabel berikut ya. Kita lihat di situ ada gugus fungsional alkohol dengan rumus umum senyawanya ROH. Contoh senyawanya adalah metanol, etanol ya. Kalau CH3OH metanol, CH3CH2OH atau etanol atau etil alkohol. Itu pelarut organik yang paling sering digunakan ya. Kemudian ada alkoksi alkana atau yang dikenal dengan eter dengan rumus umum senyawa ROR. Contohnya adalah kalau kita lihat di tata namanya ada metoksietana. Nah, untuk tata nama nanti kita akan pelajari per senyawa hidrokarbon maupun senyawa-senyawanya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada gugus fungsi alkana. Kemudian ada gugus fungsi ini yang aldehid ya. Yang ketiga itu contoh yang aldehid RCOH. Kemudian ada contohnya asetaldehid. Kemudian ada alkanon. Itu alkanal ya, alkanal. Saya salah menuliskan, harusnya alkanal atau aldehid. Kemudian alkanon atau keton RCOR. Contohnya propanon ya, atau dimetil keton atau metil keton. Kemudian ada alkanoat atau asam karboksilat RCOOH. Contoh senyawanya adalah asam etanoat atau metana karboksilat. Kemudian kita juga ada yang namanya senyawa ester atau alkil alkanoat dengan rumus umum senyawanya RCOOR aksen. Contohnya adalah metil propanoat. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan sebagai alkil halida atau aloalkana dengan rumus umum senyawa RX. Contohnya adalah klorometana atau metil klorida. Nah, kita masuk pada senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H. Nah, senyawa ini dapat dikelompokkan tergantung pada jenis ikatan yang ada dalam molekul. Nah, ini adalah ada alkana, alkena, alkuna, dan aren.
Nah, yang akan kita bahas nanti adalah senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana sendiri ya mempunyai ikatan tunggal dengan rumus umum CnH2n+2, karbonnya terhibridisasi sp3. Untuk senyawa alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon rangkap 2 dengan karbon terhibridisasi sp2, sementara alkuna merupakan senyawa hidrokarbon ikatan rangkap 3 dengan karbon terhibridisasi sp. Kita masuk pada senyawa alkana. Alkana ini merupakan hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Jadi dia tidak punya ikatan rangkap ya, dinamakan sebagai senyawa hidrokarbon alkana. Atom-atom karbon dalam suatu molekul itu diatur dalam rantai atau dalam cincin. Nah, kalau diaturnya dalam rantai itu dinamakan sebagai alkana. Kalau dia merupakan suatu senyawa yang diatur dalam cincin itu namanya sikloalkana. Semua alkana itu mempunyai rumus molekul umum CnH2n+2. Nah, disebut juga sebagai hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh ini hanya mengandung ikatan tunggal tanpa ikatan rangkap. Nah, dia juga dikenal sebagai alkana alifatik atau alkana alisiklik atau alkana tanpa cincin. Jadi bentuknya cincin tetapi tanpa ikatan rangkap. Nah, jadi karena alkana dicirikan dengan adanya atom-atom tetrahedral atau terhibridisasi sp3 gitu ya. Nah, maka dia dicirikan sebagai atom-atom karbon tetrahedral atau karbonnya terhibridisasi sp3 gitu. Contohnya metana atau CH4. Kemudian ada lagi contohnya etana C2H6. Nah, metana dan etana adalah contoh dua senyawa pertama dari kelompok alkana. Nah, gugus-gugus yang dihasilkan jika suatu atom H dihilangkan dari alkana disebut dengan gugus alkil. Nah, gugus alkil itu contohnya nih ya, suatu metana jika atom H-nya dihilangkan itu kan merupakan suatu alkil. Nah, namanya metil. Jadi dari metana kehilangan satu atom H menjadi metil. Oke. Nah, metil itu adalah metana yang kehilangan satu atom H, atau gugus etil itu dari etana yang kehilangan satu atom H. Maka dinamakan sebagai alkilnya adalah etil dan seterusnya. Nah, ini adalah konformasi kita bicara ke atom-atom karbon tetrahedral atau di mana karbonnya terhibridisasi sp3. Nah, itu adalah alkana. Nah, untuk membahas tentang tata nama alkana, ini berdasarkan tata nama IUPAC. Secara umum ya, senyawa-senyawa organik diberi nama sistematik menggunakan urutan awalan, induk, akhiran. Yang mana awalan menunjukkan berapa banyak cabang yang ada, Awalan menunjukkan berapa banyak cabang yang ada. Induk menunjukkan berapa banyak atom karbon dalam rantai terpanjang. Sekali lagi saya ulangi, induk menunjukkan berapa banyak atom karbon dalam rantai terpanjang. Maka kita harus menentukan nanti rantai terpanjangnya, kita tentukan dulu ya. Kemudian akhiran menunjukkan nama kelompoknya. Akhiran menunjukkan nama kelompok. Jadi namanya urutannya adalah awalan, induk, akhiran. Di mana awalan menunjukkan berapa banyak cabang yang ada, induk menunjukkan berapa banyak atom karbon dalam rantai terpanjang, dan akhiran menunjukkan nama kelompok. Nama-nama umum ya dan nama sistematik juga digunakan untuk alkana serta turunannya. Walau demikian, disarankan untuk menggunakan nama sesuai dengan tata nama IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini penamaan alkana menurut tata nama IUPAC didasarkan pada suatu awalan yang menunjukkan banyaknya atom karbon dalam rantai, diikuti dengan akhirannya adalah ana karena merupakan suatu senyawa alkana. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya, jika rantai mengandung 3 karbon maka namanya propana. Kita lihat di situ di tabel. Kalau dia karbonnya 1 namanya met, akhirannya ana, metana. Kalau karbonnya 2 namanya et, di akhiran etana. Kemudian kalau karbonnya ada 5 makanya namanya pent,
ana atau pentana gitu. Kalau karbonnya ada 9 namanya nonana. Jadi itu adalah tata nama untuk senyawa alkana jika rantainya lurus tanpa percabangan gitu. Jadi bagian struktur yang lain diperlakukan sebagai substituen atau pengikut jika terdapat rantai. Oke, jika terdapat rantai. Nah, angka-angka juga digunakan untuk menunjukkan letak substituen pada rantai karbon induk jika terdapat rantai. Oke, nah kita lihat di sini. Yang pertama ya, yang kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi nama dan gugus yang terikat pada rantai. Oke. Kemudian kita mengidentifikasi banyaknya rantai yang ada sehingga substituen memperoleh angka yang sekecil mungkin. Maka yang perlu kita lakukan adalah cari rantai terpanjangnya untuk menentukan induknya. Namanya apakah dia sebagai pentana, heksana, heptana, begitu ya. Kita cari rantai terpanjang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 metil butana ya. Yang ada di slide itu namanya 2 metil butana. Di mana rantai induknya adalah butana atau 4 karbon. Kita harus mencari dulu rantai induknya, rantai terpanjang. Nah, kemudian kita berikan nomor. Ya. Itu di di ujung rantai karbon yang mengikat gugus substituen atau gugus metil atau yang paling dekat dengan cabang. Sehingga nanti nama cabang atau substituen yang melekat pada rantai induk itu mendapatkan angka terkecil. Nah, kalau kita lihat kan kita bisa namain kalau dari kanan itu kan jadinya 3 metil ya, 3 metil butana. Itu apakah salah? Tidak, tetapi tidak tepat. Yang tepat adalah memberi nomornya dari kiri ya, karena yang paling dekat dengan percabangan itu paling dekat dengan alkil, paling dekat dengan substituennya. Maka kita berikan nama 2 metil. Kenapa 2? Karena di rantai di karbon nomor 2 itu terikat gugus metilnya, maka namanya merupakan 2 metil butana. Oke. Dengan demikian gugus metil ditandai terikat pada atom karbon nomor 2. Nah, serupa dengan ini kalau kita kenal dengan ada yang namanya isobutana. Nah, isobutana merupakan nama umum salah satu isomer struktur butana C4H10. Rantai karbon kontinu terpanjang terdiri dari 3 atom karbon. Jadi nama sistematiknya didasarkan pada propana. Nama sistematiknya didasarkan pada propana. Kenapa propana? Karena rantai kontinu terpanjang terdiri atas 3 atom karbon. Nah, akhirnya karena gugus metil muncul pada karbon kedua, maka nama yang paling tepat adalah 2 metil propana atau kita sebut sebagai isobutana atau isobutana. Nah, kalau kita namakan dia namanya adalah 2 metil propana. Dilihat ya, jangan terkecoh dengan H yang di atas. Itu bisa aja dihilangkan biar kita nggak mikirnya itu cabang. Nanti mikirnya itu cabang ini ya, atom H, bukan. Jadi kita lihat di situ ada 3 atom yang merupakan induknya. Jadi metil disebut sebagai substituen yang melekat pada C yang kedua, maka namanya menjadi 2 metil propana. Oke. Jika terdapat lebih dari 1 substituen yang muncul. Nah, kalau rantainya lebih dari 1, gimana nih caranya menamakannya? Maka lokasi masing-masing substituen harus ditandai dengan nama dan angka yang sesuai. Jadi kan misalnya gini, kalau ada 2 atau lebih substituen yang sama, maka ditandai dengan di jika 2, tri jika 3, tetra jika 4 dan sebagainya. Misalnya namanya adalah rantai induknya adalah butana ya, C4 ya. Rantai induknya adalah butana, C4H10. Nah, gugus alkil atau substituennya itu sama-sama terletak pada atom C kedua ya, sama-sama terletak pada atom C kedua. Di mana gugus alkilnya adalah sama-sama metil, maka penamaannya adalah 2,2 karena ada 2 kan metilnya, 2,2
Tadi dikasih nama, karena kalau sama maka namanya dikasih penandaan. Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra dan seterusnya. Maka karena 2 tadi namanya 2,2 dimetilbutana. Oke, maka namanya menjadi 2,2 dimetilbutana. Oke, sambil melihat slide ini sambil juga dicari tuh strukturnya seperti apa. Nah, kedua gugus metil tertempel pada atom karbon nomor 2 dari butana, maka namanya menjadi 2,2 dimetilbutana. Nama-nama substituen itu diatur dalam urutan alfabetis, tidak dalam numerik. Oke, tidak dalam numerik. Nah, maka kalau substituennya adalah ada etil, ada metil. Nah, seperti contoh yang di slide ya. Ada substituennya kan ada etil, ada metil gitu ya. Nah, di situ kan kita harus mencari rantai induknya. Nah, rantai induk yang terpanjang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia merupakan suatu heksana. Oke. Merupakan suatu heksana. Maka karena etilnya terikat pada karbon kedua, kita lihat ya, penomoran harus yang paling dekat dengan rantai. Maka kita nomornya dari kiri. Jadi 1, 2, atom C kedua itu mengikat etil, C ketiga mengikat metil. Maka namanya adalah 2 etil 3 metil heksana, karena rantai induk terpanjangnya adalah heksana. Maka sekali lagi cari rantai terpanjang, kemudian berikan nomor berdasarkan substituen atau rantai. Jadi nomornya adalah yang paling dekat dengan rantai atau percabangan, maka kita nomornya dari kiri bukan dari kanan. Nah, karena etil terikat pada atom C2 dan metil terikat pada C ketiga, maka namanya menjadi 2 etil 3 metil heksana. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, kita akan kembali ke classroom untuk mendiskusikan bagian-bagian yang yang Anda tidak mengerti. Nah, ini nama-nama gugus alkil pada alkana. Ada gugus alkil metil. Metil itu dari metana yang kehilangan 1 atom hidrogen, kemudian etil dari etana yang kehilangan 1 atom hidrogen, ada propil, ada isopropil, ada butil, ada sekunder butil, ada isobutil, ada tersier butil. Ini adalah nama-nama alkil yang dapat menjadi substituen dalam suatu senyawa hidrokarbon alkana. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, untuk sifat fisik ini akan dibahas setelah UTS dengan Bu Atia, sehingga saya akan lewatkan dulu ya. Kalau kita bicara tentang isomer di sini boleh deh ya, kita lihat dulu isomer untuk senyawa alkana. Jadi alkana itu punya isomer konstitusional atau isomer posisi yang paling paling familiar kita kenal dengan namanya isomer posisi, di mana senyawa-senyawa memiliki rumus molekulnya sama, tapi letak-letak atomnya berbeda. Rumus molekulnya sama, letak atomnya berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 senyawa nih, namanya isomer posisi. Karena kenapa? Karena rumus molekulnya sama-sama C4H10, tapi peletakan atom-atomnya berbeda. Yang satu merupakan butana, yang satu lagi merupakan isobutana. Ini dinamakan sebagai isomer posisi atau isomer konstitusional. Nah, nanti terkait nih adanya isomer, walaupun rumus molekulnya sama, nanti sifat fisika kimianya bisa berbeda. Nah, itu akan dibahas setelah UTS dengan Bu Atia Masyikuroh. Ya, ini adalah sifat dari alkana. Ini alkana saya lewati dulu sifat-sifat fisiknya. Sifat kimianya kita lewatin. Sekarang kita masuk pada struktur dan konformasi alkana ya. Alkana hanya mempunyai atom karbon terhibridisasi sp3 atau tetrahedral ya. Konformasi alkana ini ya tentang hibridisasi sp3 ini dapat kita lihat pada rumus perspektif metana. Metana merupakan molekul nonpolar.
Nah, mempunyai 4 ikatan karbon dan hidrogen C1-4H atau CH4. Oke. Dalam metana, semua 4 ikatan CH memiliki panjang yang sama, yaitu sekitar 1,1 angstrom. 1,1 angstrom. Dan semua sudut ikatannya sama. Semua sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara strukturnya, metana itu punya 4 ikatan CH yang panjangnya sama, yaitu 1,10 angstrom, di mana sudut ikatannya semua sama, yaitu 109,5 derajat. Dengan demikian, semua ikatan kovalen dalam metana itu identik. Ya, ikatan kovalen dalam metana itu identik. Ada 3 cara untuk menggambarkan metana. Ya, ada 3 cara untuk menggambarkan metana. Ya, kalau kita lihat pada rumus perspektif ini, kita lihat ya, ada 3 cara. Kita lihat di situ ada 3 gambar ya. Pada rumus perspektif, ikatan-ikatan dalam bidang kertas ditulis sebagai garis padat, di mana ikatan-ikatan yang keluar dari bidang kertas menuju ke kita itu ditulis sebagai bagi yang padat. Itu kalau perspektif. Untuk rumus perspektif metana, dilihat yang gambar paling kanan. Oke, yang dilihat yang paling kanan. Kalau dia, jadi kan kayak kita melihatnya adalah seperti digambarkan dalam kertas, tetapi dibentuk seperti 3 dimensi, ya gitu ya. Jadi ikatan yang keluar dari bidang kertas, ya, ikatan yang menuju bidang kertas berarti menjauhi kita itu, ikatannya itu ditulis sebagai garis yang padat. Oke, ditulis sebagai garis yang padat tuh, yang padatan, yang tebal. Nah, kalau ikatannya menuju ke kita, seolah-olah itu ikatannya mengarah ke kita, itu ikatannya itu ditulis ikatan yang keluar bidang yang menuju ke kita ditulis sebagai bagi padat, dan yang menjauh dari kita itu yang putus-putus. Yang menjauh dari kita yang putus-putus. Jadi itu seolah-olah kayak 3 dimensi, ya kan? Yang karbon yang garisnya putus-putus itu yang menjauh dari kita, yang padat itu seolah-olah yang mendekat ke arah kita. Tadi ya, kalau tadi ada salah penyampaian. Nah, jika salah satu atom hidrogen pada metana ya digantikan dengan digantikan dengan atom-atom gugus lain, maka akan diperoleh turunan baru seperti suatu alkil halida atau alkohol. Nah, klorometana contohnya di situ, klorometana yang tengah itu ya, atau metil klorida ya, metil klorida merupakan suatu senyawa yang mana suatu atom H pada CH4 digantikan oleh suatu alkil halida, yaitu klor. Oke, kita lihat di situ. Satu atom H digantikan oleh suatu alkil halida, yaitu Cl. Maka namanya menjadi metil klorida. Metil klorida. Kenapa kok namanya metil klorida, Bu? Ya karena itu menjadi alkil kan. Metana yang kehilangan satu atom H itu merupakan suatu alkil. Namanya dari metana menjadi metil karena dia mengikat Cl menjadi metil klorida. Nah, jadi metil klorida atau klorometana merupakan suatu alkil halida di mana bagian molekul hidrokarbonnya adalah suatu metil. Nah, serupa dengan hal ini itu sama contohnya kayak metanol ya. Itu yang sebelah kanan, metanol itu kan merupakan suatu metil alkohol. Satu atom H pada metana digantikan oleh gugus hidroksi atau OH, maka namanya menjadi metil alkohol, bukan metil hidroksi ya, metil alkohol atau metanol. Merupakan salah satu pelarut organik yang nanti kita sering pakai nih di praktikum ya. Nah, pada contoh tadi itu nama pertama yang diberikan untuk tiap senyawa adalah nama sistematiknya. Yang kedua adalah nama umumnya. Jadi kita pakai nama sistematiknya, kemudian nama umumnya. Nama gugus alkil diperoleh dengan menggantikan akhiran ana menjadi il, metana menjadi metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil, butana menjadi butil, dan seterusnya. Oke, jadi mengganti akhiran ana menjadi il. Dengan demikian gugus metil berasal dari metana, gugus etil atau CH3, CH2 berasal dari etana, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang alkana juga digambarkan dengan simbol RH.
di mana alkil yang berkaitan atau berikatan disimbolkan dengan R. Ini adalah pengelompokan atom karbon dari alkana. Suatu atom karbon dikelompokkan sebagai 3 karbon primer. Kalau kita lihat itu biasanya ditandai dengan, itu ada, saya kasih warna, saya bedakan ya, yang biru itu merupakan karbon primer, yang hijau merupakan karbon sekunder, yang dipanahi merah merupakan karbon tersier. Nah, ada juga yang 4 ya, ada karbon quaterner namanya gitu. Nah, jadi suatu atom karbon dikelompokkan sebagai atom karbon primer ya, atom karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan quaterner tergantung pada banyaknya atom karbon yang terikat kepadanya. Oke, tergantung pada banyaknya atom karbon yang terikat kepadanya. Suatu atom karbon yang terikat hanya pada satu atom karbon lainnya dinamakan sebagai karbon primer. Kalau lihat di gambar, CH3 yang ditunjukkan itu merupakan atom primer karena hanya mengikat satu atom karbon lainnya, gitu loh maksudnya. Kemudian jika mengikat 2 atom karbon disebut sebagai karbon sekunder. Lihat lagi di panah hijau, itu CH2 yang ditunjukkan pada panah merupakan atom karbon sekunder. Kenapa? Karena atom karbon tersebut mengikat 2 atom karbon lainnya. Kemudian jika dia mengikat 3 atom karbon dinamakan sebagai karbon tersier. Lihat lagi yang dipanahin merah. Kenapa dikatakan sebagai atom karbon tersier? Karena si karbonnya mengikat 3 atom karbon yang lainnya, maka dinamakan sebagai atom karbon tersier. Dan jika dia mengikat 4 atom karbon lainnya, maka dinamakan sebagai atom karbon quaterner. Gitu ya, dinamakan sebagai atom karbon quaterner. Itu adalah alkana. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya untuk materi perkuliahan kita hari ini. Silakan dibuka-buka lagi bukunya. Kalian boleh gunakan buku apa saja, kimia untuk universitas, kimia karangan mana saja. Lihat tentang alkana. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan masuk ke classroom. Kemudian kita bahas di forum classroom ya. Tadi kita membahas tentang alkana, ada konformasi, ada tata nama. Kalau untuk alkana tata namanya cukup sederhana, cukup mudah. Tadi saya ulangi lagi sedikit ya. Kalau tata nama ya kita hanya tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk merupakan rantai dengan karbon terpanjang. Kemudian kita cari percabangannya. Bagaimana cara menentukan penomorannya untuk pemberian nama? Maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan rantai. Setelah nomorin maka ya kita sebutkanlah namanya. Kalau dia ada rantainya merupakan suatu alkil, maka nama alkilnya itu mengikuti nama alkananya, tetapi akhiran ana diganti dengan il. Misalnya metana menjadi metil, etana menjadi etil. Kalau dia terikat pada karbon yang sama, misalnya etana etil terikat pada atom C3, maka namanya menjadi, misalnya dia suatu pentana ya, atau suatu heksana, maka namanya 3,3 dietil heksana, misalnya seperti itu. Nah, alkana ini merupakan satu senyawa nonpolar ya. Kalau dilihat dari sifatnya, kalau kita lihat dari isomernya, dia mempunyai isomer posisi di mana dia punya rumus molekul yang sama tetapi peletakan atom-atomnya berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi sifat fisika kimianya yang akan kita pelajari setelah UTS nanti. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna. Sekian, saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.